Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Darafuna dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah ekonomi syariah dengan judul Prinsip Konsumsi dan Produksi dalam Ekonomi Syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konsumsi dan produksi. Setiap hari manusia melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, manusia juga melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Islam, kegiatan konsumsi dan produksi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan dan keuntungan materi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, sehingga harus dilakukan sesuai syariat Islam. Karena itu, seorang muslim tidak boleh melakukan konsumsi secara berlebihan ataupun memproduksi barang yang merugikan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus dilakukan secara halal, baik, sederhana, dan bermanfaat. Begitu pula kegiatan produksi harus dilakukan dengan jujur, adil, menjaga kualitas, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi globalisasi menyebabkan pola konsumsi masyarakat berubah sangat cepat. Banyak masyarakat membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi karena mengikuti tren dan gaya hidup. Selain itu, persaingan bisnis semakin ketat dan juga membuat sebagian produsen lebih fokus mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Karena itu, prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah sangat penting dipahami agar kegiatan ekonomi tetap berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Melalui ekonomi syariah diharapkan terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, manusiawi, dan penuh keberkahan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini meliputi pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah, masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, dan prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Sebagai materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut langsung saja kepada pengertian konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh seluruh manusia melalui dari anak-anak hingga dewasa. Sebagai contoh, seorang mengonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi, menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh, menggunakan kendaraan untuk bepergian, serta menggunakan internet untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan manusia. Tanpa konsumsi, manusia akan kesulitan mempertahankan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan sekunder tersier seperti hiburan, teknologi, kendaraan, dan gaya hidup. Di era modern saat ini, pola konsumsi masyarakat berkembang sangat cepat karena pengaruh teknologi dan media sosial. Banyak masyarakat membeli barang bukan hanya karena kebutuhan tetapi juga karena pengaruh tren iklan dan gaya hidup. Sebagai contoh, seorang membeli gadget terbaru padahal gadget sebelumnya masih layak digunakan. Setelah itu, banyak masyarakat membeli pakaian, sepatu, ataupun barang mewah demi mendapatkan pengakuan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya dipengaruhi kebutuhan tetapi juga dipengaruhi lingkungan sosial dan perkembangan zaman. Dalam kehidupan modern, kegiatan konsumsi juga berkembang melalui teknologi digital. Saat ini, masyarakat dapat membeli makanan, pakaian, alat elektronik, hingga kendaraan hanya melalui aplikasi online dan marketplace. Kemudahan tersebut memang membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan cepat dan praktis. Namun di sisi lain,
kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak digunakan secara bijaksana. Sebagai contoh, banyak masyarakat membeli barang hanya karena tergoda promo, diskon, gratis ongkir, ataupun iklan di media sosial padahal barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Selain itu, muncul pula gaya hidup flexing atau pamer kekayaan di media sosial yang membuat sebagian masyarakat merasa harus membeli barang mahal agar dianggap lebih modern atau lebih sukses. Akibatnya, banyak orang yang menggunakan uang secara berlebihan bahkan sampai berutang demi memenuhi gaya hidup. Padahal dalam Islam, konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan harta secara bijaksana dan tidak boros. Karena itu, seorang muslim harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk kehidupan, sedangkan keinginan belum tentu harus dipenuhi. Islam juga mengajarkan bahwa barang yang dikonsumsi harus halal dan baik. Sebagai contoh, seorang muslim wajib mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang diharamkan seperti minuman keras atau barang-barang yang membahayakan kesehatannya. Selain halal, konsumsi juga harus memperhatikan manfaat bagi tubuh dan kehidupan manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya bertujuan memperoleh kepuasan, tetapi juga menjaga kesehatan, moral, dan keberkahan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah SWT. Karena itu, penggunaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Sebagai contoh, seorang muslim dianjurkan menggunakan sebagian hartanya untuk membantu orang tua, pendidikan, sedekah, zakat, ataupun membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan pola hidup sederhana dan seimbang. Seseorang boleh menikmati rezeki yang dimiliki, tapi tidak boleh hidup berlebihan ataupun terlalu kikir. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap sederhana dapat dilihat dari kebiasaan membeli barang sesuai kebutuhan, tidak membuat makanan, menggunakan air dan listrik secara hemat, serta menghindari pemborosan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kepuasan duniawi, tapi juga berkaitan dengan moral, tanggung jawab sosial, kesehatan, dan keberkahan hidup. Karena itu, seorang muslim harus mampu mengendalikan diri dalam melakukan konsumsi agar tidak terjebak dalam perilaku boros, konsumtif, dan berlebihan. Nah, materi yang kedua itu ada konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, konsumsi merupakan kegiatan yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap memperhatikan aturan dan nilai-nilai Islam. Konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan duniawi semata, tetapi juga bertujuan memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Karena itu, seorang muslim harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi halal, baik, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam memperboleh manusia menikmati rezeki yang diberikan Allah SWT selama dilakukan secara benar dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, seorang boleh membeli makanan, pakaian, kendaraan, ataupun rumah selama sesuai kebutuhan dan tidak digunakan untuk kesombongan ataupun kemewahan yang berlebihan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus memperhatikan keseimbangan hidup manusia. Islam melarang manusia hidup terlalu boros, tapi juga tidak menganjurkan hidup terlalu kikir. Sikap yang dianjurkan adalah hidup sederhana, seimbang, dan mampu mengelola harta dengan bijaksana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola konsumsi modern dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi, pakaian, melindungi tubuh, rumah sebagai tempat tinggal, pendidikan untuk menambah ilmu, serta berbagai kebutuhan lainnya. Namun dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak boleh hanya mengikuti hawa nafsu ataupun keinginan sesaat. Seorang muslim harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlakukan dalam kehidupan, sedangkan keinginan belum tentu harus dipenuhi. Sebagai contoh, membeli makanan sehat termasuk kebutuhan karena penting bagi kesehatan tubuh. Namun, membeli barang mewah
cara berlebihan hanya demi mengikuti tren, termasuk perilaku konsumtif yang tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam kehidupan modern saat ini, pola konsumsi masyarakat berkembang sangat cepat karena terpengaruh teknologi, media sosial, dan perkembangan ekonomi digital. Saat ini masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan hanya melalui aplikasi online dan marketplace tanpa harus keluar rumah. Kemudahan tersebut memang memberikan manfaat karena membantu manusia memperoleh kebutuhan dengan cepat dan praktis. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak digunakan secara bijaksana. Sebagai contoh, banyak masyarakat membeli barang hanya karena tergoda promo, diskon, gratis ongkir, ataupun iklan di media sosial. Padahal barang tersebut belum tentu benar-benar dibutuhkan. Selain itu, media sosial juga sering menampilkan gaya hidup mewah, membuat sebagai masyarakat merasa harus membeli barang mahal agar dianggap sukses ataupun modern. Akibatnya, banyak yang menggunakan uang secara berlebihan, bahkan sampai berutang demi memenuhi gaya hidupnya. Padahal dalam Islam, perilaku boros ataupun hidup berlebihan sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak keseimbangan ekonomi dan kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam menggunakan hartanya dan tidak menghabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Selain itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan aspek halal dan tasyib. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan tasyib berarti baik, sehat, bersih, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, seorang muslim wajib mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan ataupun minuman yang diharapkan seperti minuman keras, narkoba, ataupun makanan yang berbahaya kesehatannya. Namun tidak cukup hanya halal, makanan juga harus baik dan sehat bagi tubuh manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan dan kualitas hidup manusia. Selain makanan dan minuman, prinsip halal juga berlaku pada berbagai produk lainnya seperti konsumtif, obat-obatan, pakaian, hingga jasa keuangan. Karena itu, masyarakat muslim harus lebih teliti dalam memilih produk digunakan agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena itu, Islam mewajibkan zakat, sedang menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kelebihan rezeki dianjurkan membantu fakir miskin, anak yatim, korban bencana, ataupun masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya bersifat individu, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan. Dalam kehidupan modern saat ini, konsumsi syariah berkembang sangat luas. Muncul berbagai produk halal seperti makanan halal, konsumtif halal, obat halal, wisata halal, hotel syariah, hingga gaya hidup halal. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mendukung perkembangan konsumsi syariah melalui marketplace halal, aplikasi zakat online, perbankan syariah digital, dan bisnis berbasis syariah lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan diterapkan dalam kehidupan modern. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan rasa syukur terhadap nikmat Allah berikan. Seorang yang bersyukur akan menggunakan hartanya secara baik dan tidak mudah iri terhadap harta orang lain. Sebaliknya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu sering merasa tidak puas walaupun telah memiliki banyak harta. Karena itu, Islam mengajarkan orang agar manusia merasa cukup terhadap rezeki yang dimiliki dan tidak hidup berlebihan. Selain itu, konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak aktivitas konsumsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggunaan plastik secara berlebihan, pemborosan energi listrik, serta peningkatan limbah rumah tangga. Selain mengajar
mengajarkan agar manusia berjaga alam dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Karena itu, masyarakat dianjurkan menggunakan barang secara bijaksana, menghemat energi, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi, tetapi juga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup manusia. Setelah itu, konsumsi dalam ekonomi syariah juga bertujuan menjaga moral dan akhlak manusia. Islam melarang manusia menggunakan harta untuk kegiatan yang merusak moral seperti penjudian, mabuk-mabukan, hiburan yang berlebihan, atau kegiatan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, ibadah, dan usaha halal dan membantu sesama. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga menjaga kesehatan moral, keseimbangan sosial, dan keberkahan hidup. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita perlu memahami konsep konsumsi dalam ekonomi syariah agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan gaya hidup berlebihan. Kita harus mampu menggunakan harta secara lebih bijaksana, membeli produk halal dan bermanfaat, serta menggunakan sebagai rezeki untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip konsumtif syariah, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sederhana, adil, sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya mengatur kegiatan ekonomi semata, tapi juga mengajar nilai moral, tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan keseimbangan hidup manusia secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan semata, tapi juga harus memperhatikan masalah berarti manfaat, kebaikan, ataupun sesuatu yang membawa keberkahan bagi kehidupan manusia. Konsep maslahah sangat penting dalam ekonomi syariah karena Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas manusia harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, seorang muslim tidak boleh melakukan konsumsi hanya berdasarkan hawa nafsu ataupun keinginan sesaat, tetapi harus mempertimbangkan manfaat dan jangka panjang dari barang ataupun jasa yang digunakan. Sebagai contoh, seorang yang mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh, hal tersebut termasuk masalah karena memberikan manfaat bagi hidup manusia. Sebaliknya, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, ataupun barang yang membahayakan kesehatan termasuk pembuatan yang dilarang karena menimbulkan mudarat atau kerusakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, ukuran baik untuk buruk suatu konsumsi tidak hanya dilihat dari rasa tenang ataupun kepuasan pribadi, tapi juga manfaat dan dampak yang bagi kehidupan. Konsep maslahah membuat seorang muslim lebih berhati-hati dalam menggunakan harta. Seorang tidak hanya memikirkan ketenangan sesaat, tapi juga mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan, moral, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai contoh, seorang yang membeli makanan sehat, bukan buku pendidikan ataupun alat kerja yang bermanfaat, berarti telah menggunakan hartanya untuk hal-hal yang membawa maslahah. Sebaliknya, membeli barang secara berlebihan hanya demi gengsi ataupun mengikuti tren media sosial tidak memberikan manfaat yang besar dan justru dapat menyebabkan pemborosan. Dalam kehidupan modern saat ini, konsep masalah menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi dan media sosial sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Saat ini masyarakat sangat mudah membeli barang melalui marketplace online, media sosial, dan aplikasi digital. Kemudahan tersebut memang membantu manusia memperoleh kebutuhan dengan cepat dan praktis. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak digunakan secara bijaksana. Sebagai contoh, banyak masyarakat membeli barang hanya karena tergoda promo diskon, gratis ongkir, ataupun iklan digital, padahal barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Selain itu, media sosial juga menampilkan gaya hidup mewah yang membuat sebagian masyarakat merasa harus membeli barang mahal agar dianggap modern ataupun sukses. Akibat banyak orang yang menggunakan uang secara berlebihan, bahkan sampai berutang demi memenuhi gaya hidupnya.
Padahal dalam Islam perilaku boros dan berlebihan sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak keseimbangan hidup manusia. Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan secara sederhana, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Konsep masalah juga berkaitan dengan kesehatan manusia. Islam mengajarkan bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Karena itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal, sehat, bersih, dan manfaat bagi tubuh. Sebagai contoh, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga pola makan, dan menghindari zat berbahaya termasuk bentuk penerapan maslahat dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan merugikan kesehatan tubuh. Selain kesehatan, konsumsi masalah juga sangat berkaitan dengan kepentingan sosial masyarakat. Dalam ekonomi syariah, konsumsi yang baik tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga harus memperhatikan kesejahteraan orang lain. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kelebihan dan harta dianjurkan membantu masyarakat yang dibutuhkan melalui zakat, sedekah, dan infak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harta dalam Islam tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Apabila masyarakat saling membantu dan menggunakan harta secara bijaksana, maka kesejahteraan sosial dapat meningkatkan dan kesejahteraan ekonomi dapat dikurangi. Konsep masalah juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan modern saat ini. Banyak aktivitas konsumsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggunaan plastik secara berlebihan, pemborosan listrik, pencemaran air, dan meningkatkan limbah rumah tangga. Apabila manusia menggunakan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan, maka perusakan alam akan semakin besar dan merugikan kehidupan generasi berikutnya. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Sebagai contoh, masyarakat dapat menerapkan konsep maslahat dengan menghemat air dan listrik, penggunaan barang ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan tidak membuat sampah sembarangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungannya. Selain itu, konsep masalah juga mengajarkan manusia agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya konsumtif modern. Saat ini banyak masyarakat merasa bagian apabila memiliki barang mewah dan mengikuti tren terbaru. Padahal kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari banyaknya barang yang dimiliki, tapi juga rasa yang syukur, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Islam mengajarkan bahwa manusia harus merasa cukup terhadap rezeki yang dimiliki dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena itu, seorang muslim harus mampu mengendalikan keinginan dan lebih mengutamakan manfaat dibandingkan kesenangan saat. Konsep maslahat juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Harta yang dimiliki manusia tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tapi juga dapat menjadi sarana ibadah yang memperoleh pahala. Sebagai contoh, menggunakan harta untuk membantu orang tua, membangun masjid, membantu pendidikan anak yatim, ataupun membantu masyarakat miskin merupakan bentuk konstruktif yang membawa manfaat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Dan ekonomi syariah konstruktif tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan pribadi, tapi juga menjaga moral, kesehatan, keseimbangan sosial, dan keberkahan hidup. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita perlu memahami konsep masalah agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif dan gaya hidup yang berlebihan. Kita harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menggunakan harta secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, generasi muda juga harus lebih cerdas dalam memilih produk konsumsi, menggunakan teknologi secara positif, menjaga lingkungan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan memahami konsep maslahat, diharap masyarakat mampu membangun pola konsumsi yang lebih sehat, sederhana, adil, dan penuh keberkahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi syariah tidak hanya mempengaruhi kegiatan ekonomi semata, tetapi juga mengajarkan nilai moral, tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, dan keseimbangan hidup manusia secara keseluruhan. Nah, materi yang keempat adalah perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, harus dibedakan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan keseimbangan, serta kepedulian sosial dalam Islam. Kegiatan konsumsi bukan hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga berkaitan dengan moral dan akhlak manusia dalam menggunakan harta yang dimilikinya.
Islam mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan dan amanah dari Allah. Karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta dengan sembarangan ataupun berlebihan. Seorang muslim dianjurkan membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak hidup secara berlebihan. Islam melarang perilaku israf atau boros karena dapat menyebabkan pemborosan harta dan menimbulkan sifat tamak serta merusak keseimbangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, seorang membeli makanan dalam jumlah sangat banyak tetapi akhirnya terbuang sia-sia. Hal tersebut termasuk perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam, karena makanan yang dibuang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan. Selain itu, perilaku konsumtif dalam Islam juga harus dilakukan secara sederhana. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin ataupun tidak boleh menikmati harta, tapi juga menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Islam memperbolehkan manusia menikmati rezeki yang diberikan Allah SWT, seperti makanan enak, pakaian bagus, kendaraan, ataupun rumah yang nyaman selama diperbolehkan melalui cara halal dan tidak digunakan untuk kesombongan. Dalam kehidupan modern saat ini, gaya hidup konsumtif semakin meningkat karena pengaruh media sosial, iklan, dan perkembangan teknologi digital. Banyak masyarakat membeli barang hanya demi mengikuti tren dan gaya hidup. Sebagai contoh, seorang membeli telepon genggam terbaru padahal telepon sebelumnya masih berfungsi dengan baik. Ada juga masyarakat yang membeli pakaian bermerek ataupun barang mewah hanya demi mendapatkan pengakuan sosial dan lingkungan sekitarnya. Media sosial juga sering mempengaruhi masyarakat untuk menunjukkan gaya hidup mewah demi mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Akibatnya banyak orang yang rela mengeluarkan uang secara berlebihan bahkan beruntung hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Padahal dalam Islam, kemuliaan seorang tidak diukur dari banyaknya harta ataupun barang mewah yang dimiliki. Kemuliaan manusia diukur dari ketakwaan, akhlak, dan perbuatannya. Karena itu, seorang muslim harus membantu mengadilkan diri dari melakukan konsumsi agar tidak terjebak dalam perilaku boros dan berlebihan. Selain itu, perilaku konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan kehalalan produk. Seorang muslim wajib memastikan bahwa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, pakaian maupun produk yang digunakan untuk tidak mengandung unsur haram. Sebagai contoh, seorang muslim wajib menghindari makanan yang mengandung babi, minuman keras, ataupun produk yang diperoleh melalui cara haram. Dalam kehidupan manusia ini, produk halal berkembang sangat pesat seperti makanan halal, kosmetik halal, wisata halal, hingga produk keuangan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi halal semakin meningkat. Selain halal, produk yang dikonsumsi juga harus baik dan bermanfaat bagi kesehatan serta kehidupan manusia. Islam melarang konsumsi barang yang dapat merusak tubuh, akal, ataupun moral manusia. Sebagai contoh, narkoba dan minuman keras dilarang karena dapat merusak kesehatan, menimbulkan kecanduan, dan merusak kehidupan sosial masyarakat. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial, artinya seorang muslim tidak boleh hanya berpikirkan kepentingan pribadi tanpa mempedulikan terhadap kondisi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu fakir miskin dan anak yatim, korban bencana, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dengan adanya kepedulian sosial, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Selain itu, perilaku konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak aktivitas konsumsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggunaan plastik berlebihan, pemborosan listrik, dan pencemaran alam. Padahal Islam mengajarkan manusia untuk menjaga alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Sebagai contoh, masyarakat dianjurkan menggunakan barang seperlunya, mengurangi sampah plastik, menghemat air listrik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Islam juga mengajarkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT. Karena itu, seorang muslim tidak boleh mengeluh ataupun iri terhadap harta orang lain. Sebaliknya, manusia harus menggunakan rezeki dengan baik, bersikap qanaah atau merasa cukup, serta selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Rasa syukur dapat membuat seorang lebih tenang, tidak mudah iri, dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta. Selain itu, perilaku konsumsi yang baik juga dapat membantu seorang mengatur keuangan dengan lebih baik sehingga terhindar dari pemborosan dan untung yang berlebihan dalam kehidupan mahasiswa misalnya. Perilaku konsumsi syariah dapat diterapkan dengan membeli kebutuhan kuliah seperlunya, menggunakan uang secara cukup, hemat, tidak boros, membeli barang yang tidak penting, serta menyisihkan sebagian uang untuk sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai konsumsi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perilaku konsumtif dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, seimbang, tanggung jawab, dan penuh keberkahan. Melalui perilaku konsumsi yang baik, manusia tidak hanya memperolehkan manfaat duniawi, tetapi juga memperolehkan ketenangan hidup dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi selanjutnya adalah produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan produksi memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa produksi, masyarakat akan kesulitan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam ekonomi syariah, produksi dilakukan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Islam mendorong umatnya bekerja keras, kreatif, dan tidak peduli dalam menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, petani menghasilkan beras dan sayuran, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging dan susu, pengusaha menghasilkan pakaian, sedangkan guru memberikan jasa pendidikan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang bermanfaat termasuk bagi dari kegiatan produksi. Dalam ekonomi syariah, produksi harus dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal, baik, amanah, dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, Islam melarang produksi barang haram seperti minuman keras, narkoba, penjudian, ataupun produk yang dapat merusak moral dan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, seorang muslim tidak diperbolehkan membuka usaha yang menjual minuman keras demi memperoleh keuntungan besar karena usaha tersebut dapat membawa kerusakan bagi masyarakat. Selain halal, produksi juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Produsen tidak boleh mengurangi kualitas barang demi memperoleh keuntungan lebih besar. Sebagai contoh, produsen makanan harus menggunakan bahan yang aman dan tidak mencampur makanan dengan bahan berbahaya demi menekan biaya produksi. Begitu pula seorang pedagang harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur kepada pembeli. Dalam Islam, kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Kejujuran dapat menciptakan kepercayaan antara produsen dan konsumen, sehingga kegiatan ekonomi jalan lebih baik. Produksi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Islam mengajarkan bahwa pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi secara adil. Sebagai contoh, pekerja harus diberikan upah yang layak, yang dibayar tepat waktu sesuai pekerjaan yang dilakukan. Majikan juga tidak boleh memperlakukan pekerja secara semena-mena ataupun memberikan pekerjaan yang tidak melebihi kemampuan pekerja.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kehidupan produksinya. Selain itu, kegiatan produksi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan kerusakan alam. Padahal Islam melarang manusia membuang kerusakan di muka bumi. Karena itu, produsen harus menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan demi memperoleh keuntungan besar. Sebagai contoh, perusahaan harus mengelola limbah produksi dengan baik agar tidak mencemari sungai dan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam ekonomi syariah, produksi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan produksi bukan hanya memperkaya hidup individu, tapi juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, usaha kecil menengah dapat membantu pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam kehidupan modern saat ini, kegiatan produksi berkembang sangat pesat melalui teknologi digital dan industri modern. Banyak usaha dilakukan melalui internet seperti toko online, jasa digital, aplikasi pendidikan, dan bisnis berbasis media sosial. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat secara mempermudah proses produksi dan distribusi barang kepada masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip syariah agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Sebagai contoh, bisnis online harus dilakukan secara jujur dan tidak melakukan penipuan serta menjaga kualitas produk yang dijual kepada konsumen. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong individu yang kreatif dalam kegiatan produksi selama tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Generasi muda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha halal dan menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, mahasiswa dapat mengembangkan usaha makan halal, produksi pertanian, bisnis fashion muslim, aplikasi pendidikan Islam, ataupun konten digital edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberkahan hidup. Melalui produksi yang halal, jujur, dan bertanggung jawab, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih adil, manusiawi, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, materi selanjutnya adalah tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi memiliki tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan hanya mencari keuntungan materi semata. Islam memandang produksi sebagai bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian manusia kepada Allah. Karena itu, setiap kegiatan produksi harus dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Produksi dalam Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Barang dan jasa yang diproduksi harus mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Oleh sebab itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, kreatif, dan produktif agar mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sebagai contoh, petani memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nelayan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Pengusaha pakaian memproduksi pakaian agar masyarakat dapat berpakaian dengan baik dan layak. Guru memberikan jasa pendidikan agar masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan produksi memiliki manfaat besar dalam kehidupan manusia apabila dilakukan dengan cara benar dan tanggung jawab. Selain itu, tujuan produksi dalam Islam juga untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bersama. Islam tidak menghendaki kegiatan ekonomi yang hanya menggunakan satu pihak tapi merugikan masyarakat lain. Karena itu, seorang produsen harus memperhatikan dampak dari barang ataupun jasa yang dihasilkan.
Produk yang dihasilkan harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia maupun lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan makanan harus menjaga kebersihan dan kualitas produk agar aman dikonsumsi masyarakat. Begitu pula, perusahaan obat-obatan harus memastikan bahwa produk yang diproduksi benar-benar manfaat bagi kesehatan dan tidak membahayakan manusia. Dalam Islam, produksi juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan suatu usaha berkembang, maka usaha tersebut dapat memberikan pekerjaan kepada banyak orang sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah usaha makanan halal yang berkembang dapat mengejar koki, pelayan, kasir, pengantar makanan, hingga kegiatan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi digital juga membuka berbagai peluang produksi baru. Banyak masyarakat menjalankan usaha online, bisnis digital, jasa desain, pembuatan konten, hingga perdagangan melalui media sosial. Islam memperbolehkan seluruh bentuk usaha tersebut selama dilakukan secara halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, tujuan produksi dalam Islam juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Produksi tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun eksploitasi sumber daya alam. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh menebang hutan secara bersembarangan demi meningkatkan keuntungan. Begitu pula, industri tidak boleh membuang limbah berbahaya ke sungai karena dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian alam. Dalam ekonomi syariah, motivasi produksi juga sangat penting. Seorang muslim tidak boleh menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Produksi harus diteladani niat yang baik dan keinginan membantu masyarakat. Seorang pengusaha muslim harus memiliki motivasi untuk menyediakan barang halal, menciptakan manfaat, membantu masyarakat, dan memperoleh ridha Allah. Sebagai contoh, seorang pengusaha makanan halal tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga ingin menyediakan makanan yang sehat dan halal bagi masyarakat. Begitu pula, seorang petani hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan tapi juga membantu penyediaan kebutuhan pangan bagi banyak orang. Dalam Islam, pekerja yang memproduksi barang secara halal termasuk bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik. Karena itu, seorang muslim dianjurkan bekerja dengan jujur, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa produsen harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pekerja tidak boleh diperlakukan secara zalim ataupun dieksploitasi demi keuntungan perusahaan. Pekerja harus diberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang baik, serta perlakuan yang manusiawi. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh menunda pembayaran gaji pekerja ataupun memaksa pekerja secara berlebihan tanpa hal yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat menunjukkan keadilan dalam hubungan kerjanya. Dalam kehidupan modern saat ini, motivasi produksi sering dipengaruhi persaingan bisnis yang sangat ketat. Banyak perusahaan berlomba memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat. Sebagai contoh, pendapat perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya demi menekan biaya produksi ataupun menyebabkan iklan berlebihan untuk menarik konsumen. Padahal dalam Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara yang merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tapi juga keberkahan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, produksi dalam Islam juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Barang dan jasa diproduksi seharusnya membantu manusia hidup lebih mudah, sehat, aman, dan nyaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi komunikasi mempermudah masyarakat memperoleh
informasi dan komunikasi dengan cepat. Namun, penggunaan teknologi tepat harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat Islam. Islam juga mendorong umatnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Seorang produsen harus kreatif dalam menciptakan produk yang bermanfaat, mampu bersaing secara sehat. Namun, persaingan tersebut tetap harus dilakukan secara jujur dan tidak menjatuhkan pihak lain. Sebagai contoh, pengusaha muslim dapat mengembangkan produk halal, kosmetik halal, wisata halal, makanan sehat, hingga bisnis digital berbasis syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selain itu, produksi dalam Islam juga bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Ketika kegiatan produksi berkembang dengan baik, maka perdagangan masyarakat juga meningkatkan sehingga kesejahteraan menjadi lebih merata. Sebaliknya, apabila produksi hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, maka dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta dan usaha yang dimilikinya. Oleh sebab itu, seorang produsen harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan orang lain maupun melanggar syariat Islam. Dengan demikian, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mencakup nilai ibadah, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta keberkahan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Nah, materi selanjutnya itu ada prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi memiliki prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan kegiatan produksi yang adil, bermanfaat manusiawi, dan penuh keberkahan. Prinsip pertama adalah produksi halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus sesuai dengan aturan Islam, tidak mengandung unsur yang diharamkan. Islam melarang produksi barang yang dapat merusak manusia maupun masyarakat seperti minuman keras, narkoba, penjudian, ataupun produk yang merusak moral. Sebagai contoh, seorang muslim tidak memperbolehkan membuka usaha minuman keras walaupun usaha tersebut menghasilkan keuntungan besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam keuntungan tidak boleh diperoleh melalui cara haram. Selain halal, bahkan baku dan proses produksi juga harus halal. Sebagai contoh, makanan halal tidak hanya dilihat dari jenis makanan, tapi juga dari proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusinya. Prinsip kedua adalah mengutamakan kualitas dan kejujuran. Produsen harus menghasilkan barang yang berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Islam melarang produsen menipu konsumen dengan cara mengurangi kualitas barang, memalsukan produk, ataupun menyembunyikan kerusakan barang. Sebagai contoh, seorang pedagang tidak boleh mencampur beras berkualitas baik dengan beras buruk demi memperoleh keuntungan lebih besar. Dalam kehidupan modern saat ini, kejujuran juga sangat penting dalam bisnis online. Penjualan harus memberikan informasi yang cepat dan jelas mengenai produk yang dijual agar konsumen tidak merasa dirugikan. Prinsip ketiga adalah memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pekerja harus diberikan upah yang layak sesuai pekerjaannya dan tidak boleh diperlakukan secara zalim. Sebagai contoh, perusahaan harus memberikan gaji tepat waktu, menyediakan lingkungan kerja yang aman, dan menghargai hak-hak pekerjaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat menghargai martabat manusia dalam kehidupan ekonomi. Prinsip keempat adalah menjaga lingkungan. Produksi tidak boleh merusak alam ataupun
lingkungan demi memperoleh keuntungan besar. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi sehingga wajib menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh, perusahaan harus mengolah limbah dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun laut. Dalam kehidupan modern saat ini, masalah pencemaran lingkungan menjadi tantangan besar sehingga prinsip menjaga lingkungan sangat penting diterapkan. Prinsip kelima adalah memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang dan jasa diproduksi harus memberikan kemaslahatan dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, produksi makanan sehat, pakaian, obat-obatan, pendidikan, dan teknologi yang bermanfaat saat dibutuhkan masyarakat. Islam mendorong umatnya menghasilkan produk yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Prinsip keenam adalah menghindari monopoli dan penipuan. Islam melarang praktik usaha yang merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi. Sebagai contoh, seorang tidak boleh menimbulkan barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga sehingga masyarakat kesulitan membeli barang tersebut. Selain itu, produsen juga tidak boleh menyebabkan informasi palsu demi menarik konsumen. Prinsip ketujuh adalah menunjukkan tanggung jawab sosial. Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan usaha, tapi juga terhadap masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat membantu masyarakat melalui zakat perusahaan sedekah, bantuan sosial, ataupun program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi harus membawa manfaat sosial dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Selain prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara keuntungan. Moralitas seorang produsen harus membantu menjaga etika bisnis, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam menjalankan usahanya. Dalam kehidupan modern saat ini, persaingan bisnis sangat ketat sehingga banyak perusahaan menghalalkan berbagai cara demi memperoleh keuntungan besar. Namun Islam mengajarkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari banyaknya keuntungan, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan besar dalam kehidupan produksi. Saat ini banyak usaha dilakukan secara online melalui marketplace, media sosial, dan aplikasi digital. Walaupun teknologi mempermudah kegiatan produksi dan pemasaran, prinsip-prinsip syariat tetap harus dijaga. Sebagai contoh, pelaku usaha online harus jujur dalam promosi, menjaga kualitas barang, dan tidak melakukan penipuan digital. Islam mengajarkan kepentingan inovasi dalam produksi. Produsen dianjurkan terus meningkatkan kualitas produk dan menciptakan barang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun Islam tersebut harus memperhatikan nilai-nilai moral dan tidak merugikan kehidupan manusia. Dengan adanya prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah, diharapkan kegiatan ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, dan keberkahan hidup bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencari harta dan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana cara menggunakan harta, memproduksikan barang, serta menjalankan kegiatan ekonomi secara benar dan bertanggung jawab. Konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tepat dan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan dunia, tetapi juga harus memberikan manfaat, menjaga kesehatan, mendukung ibadah, dan mendapatkan keberkahan hidup. Karena itu, seorang muslim harus memastikan bahwa barang yang dikonsumsi halal, baik, aman, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengajarkan agar manusia hidup sederhana, tidak boros, dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Banyak orang yang membeli barang hanya karena mengikuti tren, gengsi, dan gaya hidup yang mempertimbangkan manfaat serta kebutuhan yang sebenarnya. Padahal dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan seimbang. Seorang muslim tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan karena harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Selama itu, konsep masalah menjadi tolak ukur penting dalam konsumsi ekonomi syariah. Suatu kegiatan konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang tidak menimbulkan mudarat ataupun kerusakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan lingkungan. Perilaku konsumsi dalam Islam juga harus dihadapi rasa syukur, tanggung jawab, dan peduli sosial. Islam mengajarkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi juga harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dengan adanya kepedulian sosial, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Sementara itu, produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan penghasilan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Produksi tidak hanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi, tapi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperoleh ridha Allah SWT. Dalam Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, kreatif, produktif, dan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, pekerjaan dan memproduksi barang secara halal termasuk bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Karena itu, kegiatan produksi harus dilakukan dengan cara halal, jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Setelah itu, Islam juga mengajarkan bahwa produsen harus memperhatikan kualitas produk, kesejahteraan pekerja, serta dampak lingkungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Produsen tidak boleh melakukan penipuan, mengurangi kualitas barang, mengeksploitasi pekerja, ataupun merusak lingkungan hanya demi memperoleh keuntungan besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah seperti kehalalan produk, kejujuran menjaga kualitas, memperhatikan hak pekerja, menjaga lingkungan, menghindari monopoli, dan menunjuk tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang sangat lengkap dan manusiawi. Di tengah perkembangan teknologi dan global saat ini, ekonomi syariah tetap relevan diterapkan karena mampu menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi modern seperti gaya hidup konsumtif, kesimpangan sosial, penipuan bisnis, eksploitasi pekerja, dan kerusakan lingkungan. Setelah itu, perkembangan bisnis digital, marketplace online, investasi syariah, industri halal, wisata halal, dan produksi halal menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman yang tanpa meningkatkan nilai-nilai Islam. Sebagai mahasiswa generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mulai dari hal sederhana seperti menggunakan produk halal, menghindari pemborosan, menggunakan teknologi secara bijaksana, menjalankan usaha secara jujur, membantu masyarakat membutuhkan, serta menjaga lingkungan sekitar. Dengan memahami prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah, diharapkan masyarakat mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, harmonis, seimbang, manusiawi, dan penuh keberkahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi untuk umat Islam semata, tapi juga merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan nilai keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan bagi seluruh manusia. Demikian materi mengenai prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mulai membahas pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah,
melalui ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dalam kehidupan ekonomi dan sosial agar berjalan secara baik, adil, dan penuh tanggung jawab. Konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan nilai Islam seperti kehalalan, kejujuran, kesederhanaan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan materi, tapi juga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mendatangkan keberkahan hidup. Di era modern saat ini, tantangan ekonomi semakin besar karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan perusahaan gaya hidup masyarakat yang sangat cepat. Karena itu, pemahaman mengenai ekonomi syariah menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam perilaku konsumtif, penipuan ekonomi, investasi ilegal, riba, ataupun kegiatan ekonomi yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah di lingkungan sekitar. Kita dapat mulai dari menggunakan harta secara bijaksana, membeli barang sesuai kebutuhan, menjalankan usaha secara halal dan jujur, membantu sesama, serta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat. Setelah itu, kita juga harus terus meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi syariah agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi modern dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah dalam pelaku usaha ekonomi syariah diharapkan dapat diterapkan, berkembang, dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Ekonomi syariah hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi, tapi juga bertujuan menciptakan keadilan sosial, keseimbangan kehidupan, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan, meningkatkan pemahaman kita mengenai ekonomi syariah, serta memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap agar tidak semua dapat menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan baik sebagai konsumen, produsen, mahasiswa, maupun anggota masyarakat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.